Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ari, dimanapun Anda berada yang masih setia menonton channel kesayangan Anda, Jalan Ari. Kali ini saya akan ajak bincang-bincang ya bersama satu sosok yang memang sudah familiar, ya, sudah tidak asing lagi, ya, Bang Muslim Ayub. Ya, sekilas info untuk sahabat Ari, beliau politikus yang sudah kawakan, ya, sudah banyak malam melintang. Pernah menjadi anggota DPRA dan anggota DPRI dan DPRK, dan juga akan kembali ya untuk berkompetisi pada 2024 melalui Partai Nasdem. Saya akan langsung aja bincang-bincang sejauh mana kemampuan beliau untuk mengejawantakan ya tentang gagasan, pikiran, dan apa yang sudah dilakukan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bung Arios. Ya. Bang, saya ingin ajak memahami dahulu, Bang. Ini kan Abang sudah malam melintang dalam dunia politik ya. Udah cukup lama ya. Udah berapa tahun, Bang? 25 tahun. Wow, 25 tahun sahabat Ari. 25 tahun, bayangin aja coba. Ya. Berarti kalau ada udah ada besar anaknya. Nah, selama 25 tahun, apa yang memang Abang betul-betul dapat rasakan, Abang jadi semacam pembelajaran dan juga hal yang berkesan selama 25 tahun ini? Ya. Terima kasih ya, saya ucapkan kepada channel Jalan Ari ya. Ya, betul, Bang. Yang sudah memberikan kesempatan pada saya pagi hari ini untuk bincang-bincang lah ya. Ya. Memang suasananya luar biasa ini. Ini Bung Arios ini mencari tempat yang sangat adem, sejuk, dan ramai dikunjungi oleh masyarakat, kebetulan di warung Pak Haji. Oke, saya menyimak dulu apa yang disampaikan oleh Bang Arios. Sambil kopi, Bang ya? Ya, yang pertama memang apa yang sudah kita lakukan selama kita duduk jadi anggota legislatif, Ya. kan begitu. Ya. Jadi sejak saya duduk dari anggota legislatif dari DPRK, dulu DPRD namanya. Oh, DPRD tahun berapa tuh? 1997 pertama itu DPRD. 97. 1997. Dulu pada saat undang-undang pemerintahan Aceh ini disahkan, DPRD itu dijadikanlah menjadi DPRK Kabupaten Kota. Oke, betul. DPRA Provinsi Aceh, kan begitu. Jadi itulah yang terjadi regulasi yang memang betul-betul dimanfaatkan oleh undang-undang pemerintahan Aceh yang sedang kita laksanakan saat ini. Jadi kalau saya pikir apa-apa saja yang sudah kita manfaatkan, kita berikan kepada rakyat selama kita menjadi anggota DPRA, itu tergantung dengan imajinasi, kemampuan berbicara, kemampuan berpikir. Ini kan kadang-kadang Bung Arios yang duduk jadi anggota DPRK ini pun DPRA juga ya, ini sama sekali tidak mengecap ilmu pendidikannya. Bagaimana kita bisa berargumentasi dengan dinas, dengan kepala dinas, dengan gubernur, dengan bupati, apabila kemampuan kita itu tidak ada di lembaga DPR itu. Yang pertama mungkin, kita sebenarnya duduk menjadi anggota DPR ini kan berdasarkan dari dapil dulu. Ya kan? Ya, betul. Kalau kita misalnya kalau di kabupaten, dapil kita itu di kecamatan. Ya. Kalau kita misalnya di DPR provinsi, dapil kita itu kabupaten. Ya. Kalau kita di DPRI, dapil kita itu, kalau DPR itu 15 kabupaten di dapil satu. Ya. Begitu juga barangkali dapil-dapil yang ada di kabupaten kota yang DPRA. Ya. Yang pertama adalah aspirasi. Aspirasi dari masyarakat itu apabila kita melakukan kunjungan reses. Itu biasanya semua timbul tuh. Semua akan disampaikan oleh masyarakat. Pada saat reses. Pada saat reses. Jadi pada saat reses itulah yang mungkin aspirasi itu kita bawakan ke dewan, kita bicarakan. Memang di dapil saja memang kita berbicara dapil. Ya. Kalau dulu kita DPRK di kecamatan itu dulu kita bicarakan. Kecamatan ini orangnya sudah ada. Ya kan? Minum dulu ya. Oh, saya makasih, Bang. Lupa saya tawarkan minum sama tadi. Jadi kalau masing-masing kabupaten kota ada kecamatannya, kalau provinsi ada kabupaten. Contohnya mungkin barangkali di DPRA. Dulu saya dapil 7 namanya. Mewakili Aceh Tenggara, Gayo Luas, Singkil, Sumbu Salam. Jadi itu banyak hal-hal yang positif yang saya bawa untuk daerah saya. Konkretnya apa? Konkretnya saja misalkan pembangunan
jalan, jembatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, memberi bantuan sarana ibadah dan lain sebagainya. Itu jelas nampak kali pemanfaatannya. Kalau kita anggota DPR yang barangkali tidak diakomodir oleh kabupaten kota, dana dari provinsi itu bisa kita akomodir. Kalau kabupaten kota itu kan varius kecil. APBK-nya dibandingkan dengan APBA. Apalagi pada masa itu dana DAU yang 22% yang diserahkan kepada Aceh itu sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh. Kalau dulu belum ada OSUS ya. Begitu juga pada saat kita menjadi anggota DPR RI. Itu 15 kabupaten kota yang sudah kita jalani. Pada saat reses banyak hal yang menyangkut dengan kepentingan komisi kita dulu. Abang di DPR RI berapa? 2 periode apa 1 periode? DPR RI saya 1 periode. Masih di partai PAN dulu. PAN ya. Dulu saya banyak memekarkan dalam arti begini. Kapolres. Dulu kan abang Komisi 3 dulu ya? Iya, Komisi 3. Dulu kan Kapolres Aceh, Kapolres Kota Subo Salam itu kan duduknya ke Singkil. Iya, betul. Nah, dengan masuknya kita mempercepat terbentuknya Kapolres yang definitif. Begitu juga pada saat PD Jaya sebelum dimekarkan. Begitu juga pada saat Tamiang dan Aceh Timur. Jadi hal-hal itulah kita percepat skala pembangunannya untuk memekarkan skala prioritas. Misalkan pembangunan lembaga pemasyarakatan, pembangunan kantor-kantor yang vertikal, seperti Kapolres dan sebagainya. Itulah tujuan kita sebenarnya menjadi anggota DPR. Emang sebatas itu ruang kerja untuk Komisi 3? Tidak sebatas itu. Kita jangan terfokus juga. Memang terfokus kita adalah di dapil kita. Tapi kita tidak mutlak berbicara masalah dapil. Tapi keseluruhan dari masyarakat Indonesia. Keseluruhan dari kabupaten provinsi yang ada di Indonesia ini. Tapi utama kita adalah di dapil kita sendiri. Karena yang memilih kita itu ya di dapil kita. Bung Arios. Nah, ini abang sudah banyak berbuat. Kalau saya tangkap penjelasan abang selama abang mengecap sebagai pejabat negara. Ya. Tapi miris bang, karena saya terhenyut ya melihat keadaan hari ini Aceh tidak bisa terlepas dengan label miskin. Ya memang di Sumatera Aceh memang termasuk daerah yang termiskin. Nah, ini saya mau tanya sama abang, apa yang menjadi penyebab utama kok masih ada label miskin terus kita? Pertama begini, kita tidak ada pandangan kita itu memang secara pragmatis terhadap menilai Aceh ini. Tidak ada merasa diri kita ini, oh saya orang Aceh, saya harus berbuat apa dalam pembangunan. Iya, betul. Itu tidak ada. Sepakat. Ini kan kalau kata orang Jawa, siapa lu siapa gua, enggak, kita mikirin apapun yang terjadi. Berarti lebih egonya lebih tinggi ya? Egonya lebih tinggi, itu yang pertama. Yang kedua pemimpinnya. Pemimpin yang ada di provinsi ini atau di daerah ini. Saya melihat selama saya menjadi anggota DPR, belum saya dapatkan. Terkecuali pada masa-masa Pak Ajwar Abu Bakar dan Pak Abdullah Putih dulu. Walaupun dulu belum ada dana DAU, kita dapatkan untuk Aceh yang 2% itu banyak terobosan-terobosan baru yang sudah mereka lakukan pada saat itu. Pembangunan Ladia Galaska, itu dasar saya APBA kita hanya 2 triliun. Coba bayangkan. Pada saat APBA kita 14 triliun, 15 triliun, tidak ada nampak yang fundamental di Aceh ini. Dari segala pembangunannya. Saya melihat masa-masa pemerintahan Abdullah Putih itu harus saya akui. Luar biasa. Bisa memanage uang pembangunan itu untuk skala-skala pembangunan yang nampak nyata di depan mata kita. Termasuk itu di PKA, apa namanya itu? Taman Ratu Saifuddin. Itu nampak itu. Kita melihat dengan banyaknya uang Aceh ini, apa ada? Mungkin pada pasca tsunami dulu, itu bukan uang pemerintah Aceh. Uang dari donor yang membangun Aceh. Saya melihat dengan uang yang betul besar, malahan silpa lagi. Artinya lebih besar. Tolak ukur kepala daerah itu dari silpa. Kalau silpanya itu terlalu besar, apa yang dilakukan oleh mereka? Itulah cikal bakal pemerintah itu berhasil atau tidaknya untuk memanage suatu negeri yang dipimpinnya. Begitu Bang Aryo. Ya. Lantas apa solusinya Bang? Kalau Aceh dalam kondisi tetap miskin, sebenarnya tadi ada masalah tentang sikap pragmatis, oportunis, lalu ada masalah di pemimpin, ya kan? Lantas apa solusi yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki Aceh ini?
Solusi yang pertama adalah, ini kan tahun-tahun pemilu nih Bung Aryo. Pemilu legislatif akan kita laksanakan pada tanggal 12 ya Februari 2024. Oke. 14 apa 12 saya udah lupa. Saya juga harus cek lagi nanti. Setelah gitulah, saya udah banyak kali sibuk dengan urusan politik saya lupa. Setelah itu di November kita melaksanakan pilkada di tahun yang sama. Kita berharap memang masyarakat ini ke depan memilih pemimpin yang betul-betul kita lihat sosoknya, track recordnya, masa lalunya, bagaimana pada saat dia dulu menjadi anggota legislatif misalkan, atau dari PNS misalkan, atau dari ASN misalnya, atau dari pengusaha dia. Kan tidak terlepas, siapapun yang bisa menjadi gubernur saat ini adalah setiap warga negara Indonesia. Kan begitu. Saya melihat utamanya adalah kita cari pemimpin yang berwawasan, yang intelektualnya, yang hubungan komunikasinya dekat dengan Jakarta. Itu yang akan kita raih, itu yang akan kita pilih. Begitu juga dengan anggota DPR-nya. Jangan 5D. Apa tuh? Datang, dengar, duduk, diam, duit. Datang, dengar, duduk, diam, duit. Banyak kita lihat anggota-anggota DPR RI kita. Saya mohon maaf ya, bukan saya kritisi. Saya hanya beberapa sosok yang nampak kita lihat di permukaan. Yang betul-betul mereka membangun rakyat Indonesia ini, termasuk Aceh khususnya. Yang membela kepiawaian mereka pada saat mereka membahas anggaran, pada saat mereka RDP dengan kementerian, ada memang sebagian, tapi tidak maksimal sesuai dengan kita harapkan. Kalau itu yang nampak terjadi, kita mencari pemimpin yang betul-betul wawasannya tadi, kita melihat DPR-nya pun begitu, yakinlah Aceh ini akan bisa berubah. Dari kemiskinan itu kita buang menjadi Maju depannya. kebersamaan dan kebahagiaan serta berjaya Aceh ini. Oke, sahabat ini, saya akhirin sesi tema kali ini bersama sosok Pak Muslim Ayub. Sampai ketemu lagi di konten-konten yang sangat inspiratif dan bermutu. Salam Jalanari. Lancar kan? Lancar.